Selamat pagi kawan-kawan Kaneron Backpacker. Pagi ini pukul 5.30 atau kurang lebih setengah 6 ya. Saya mau menuju Kampung Babakan Kaung yang berada di Kampung Cipanas, Desa Gunung Karamat, Pelabuhan Ratu. Saya akan mengunjungi salah satu rumah warga pengrajin gula kaung atau gula aren. Saya akan melihat seperti apa proses dari awal sampai selesai sampai menjadi gula. Saya sudah nyampe di Kampung Babakan Kaung. Assalamualaikum. Wilujeng enjing, teteh. Nah ini dia kawan, salah satu rumah warga yang mau saya kunjungi. Kebetulan Uminya ada. Umi damang Mi. Alhamdulillah. Bade iya ningali ngadamel gula. Mangga. Mun hatur nuhun Mi. Sami-sami. Pak Pudin yang mau ngambil air nira atau aren atau kaung ya kalau bahasa Sundanya, dan nanti akan diproses menjadi gula semut. Kawan, sebelum dipasang lodong baru, jadi si tangkai air niranya itu dikupas dulu sedikit, kata bapak, biar nggak kotor, biar nggak basi nanti airnya, baru dipasangin lagi lodong yang baru. Nah, kalau yang ini lodongnya nggak disoren karena kata bapak airnya melimpah dan kebetulan si pohonnya juga besar, jadi digolosorin pakai tambang, cara penurunan air niranya. Dapat 2 lodong penuh-penuh. Luar biasa bapak ini. Keren. Sekarang saya sudah berada di dapur Umi. Nah, langsung kawan-kawan, langsung dimasukin ke wajan besar. Setelah air niranya dimasukin ke wajan, harus dicuci bersih dulu ya Mi, biar nggak leer ya itunya apa air kaungnya. Nanti setelah ini katanya prosesnya apa Mi? Pemuputan. Nah ini dia proses pemuputan. Nah seperti ini guys, yang namanya proses pemuputan. Sabaraha lami Mi? Komitos panas mas. Mau fungsi. Katanya 10 menit aja udah cukup. Itu bisa menghilangkan bau. Komitos mah 2 mungkin Pak. Baik kawan-kawan, masih ada 7 pohon lagi kata bapak. Tapi ini jaraknya agak jauh. Tapi saya akan ikut seperti apa keseruannya. Baik kawan-kawan, saya akan ikut bersama Akang sama bapak melihat proses pengambilan air nira yang lumayan agak jauh, sekitar 20 menitan lah berjalan kaki. Mau lebihnya Pak, kejauhan? Oh jadi katanya dekat sekitar 15 menitan. Cinta Arya cinta ya jolang ember kami wae mah pangaos nama pangawe kantor milih mah sok milih keren ajak jorang Pak udah milih orang karang jadi kalau mau bangsa bol karpet Gimana? Masih tetap manis kan walaupun belum mandi? eteh manis someahnya kok asep boga mobil si eteh mani murintilnya kok asep loba duit si eteh mani murilitnya kok asep kandeloke si etehnya dadak basket Hampir sampai.
Banyak banget ini pohon kaungnya atau pohon arennya. Ada puluhan. Tapi harus hati-hati. Jalannya curam. Tegoreng hayam. Mantap itulah wakar emutan. Awo. Nyaho asep ngaleko imah si eteh. Jadi kawan-kawan, pohon-pohon kaung ini tumbuh liar. Jadi ini dapat nanam careh atau koro kalau bahasa sini mah. Bisa disadap tuh sekitar umur 10 sampai 12 tahun baru bisa diambil airnya. Bapak ini keren. Udah usia lanjut tapi manjat pohonnya masih luar biasa. Kalah nih anak-anak muda juga. Bapak umur berapa, Pak? 60 langkung katanya, 60 lebih. Tapi staminanya masih jereng. Kawan-kawan, saya akan ngobrol sama Akang. Biasanya Akang ini nemenin Bapak kalau ke sini ya, karena ini agak jauh. Terus lodongnya juga banyak, jadi kalau sendirian Bapak tuh kesulitan. Kang, serang Akang naon, Kang? Namina? Kak, ini namanya Kang Bae yang suka nemenin Bapak. Jadi bawain ini ya, nanggung itu, lodong. Terus sabar lami Kang, nantuan Bapak. Ya, kene. Oh, sekitar 1 bulanan katanya bantuin Bapak karena Bapak kesulitan bawanya itu karena banyak. Ini dia kawan-kawan, bunga aren. Kata Bapak ini nanti akan diambil airnya, tapi ini akan melewati proses yang sangat panjang. Nyaho asep boga imah si eteh manis someah. Nyaho asep boga mobil si eteh mani murid. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 lodong ya Kang ya? Nyaho asep kandeloke si eteh nyada. Racan beres, masih 2 deh-nya. Oh iya iya. Abotnya Kang? Ayo 30 kilo. Lebih. Ini berat kata Kang Bae, teman-teman. Sekitar 40 kilo, semua isinya penuh-penuh. Makanya Bapak pengen dibantuin kan? Kalau bawanya seperti ini, karena kerepotan kalau sendirian. Mimiti robahnya kok asep ngalego mobil si eteh mimiti labilnya kok asep rese duit si eteh hampir ngalengitnya kok asep ipis loket si eteh ngabecir mampret eteh cici eteh ngaci eteh lu. Baik kawan-kawan, saya sudah nyampe lagi di rumah Umi dan akan melihat proses selanjutnya. Nah, saya disisain air kaung ya. Namanya naon ya, Mi? Lahang. 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 Ditamping ya, Mi? Ini sok. Ini anak-anak aku. Nah, ini dia kawan-kawan. Cai kaung atau naon namanya lahang ya? Nah, namanya nih lahang, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, fresh, manis, mantap ini mah. Ini kawan-kawan wajib coba nih. Makanya pada main ke Pelabuhan Ratu, ke Kampung Babakan Kaung, Desa Cikelat, Kabupaten Sukabumi. Udah, terus ikut jalan-jalan sama Bapak ke sana, melihat proses pengambilan lahang juga sudah. Dan sekarang saatnya saya ngobrol-ngobrol sama Bapak. Bapak punten, saya lihat ini teh apa namanya? Itu paningur. Oh, namanya paningur. Buat ninguran lengan kaung. Tangkai kaung berarti ya. Ya. Pak, kalau proses dari pertama ningur sampai keluar air tuh berapa minggu, Pak? Cuma kayak lengan kaung. Pami kan orang kene lami, nya lengan kaungna. Pami terus kolot mah paling karena turun mingguan lah langsung dipadas. Nah, dari proses ningur itu sekitar 3 minggu. Jadi tergantung si lengan kaungnya atau tangkai kaungnya. Kalau muda
lebih lama lagi prosesnya, tapi kalau si tangkai kaungnya sudah tua itu prosesnya cepat, sekitar 3 minggu baru dipakasnya dipotong ya Pak. Ini dipotong. Nah setelah dipotong Langsung di tanean. langsung ditanean sama lodong. Nah Pak, kalau misalnya ini berapa lama dari pertama nanean lodong sampai habis si air kaungnya? 3 bulanan ya. CF, 3 bulanan kali. Lama upami China seurnya. Ya 3 sasieueun. Oh, jadi itu kalau airnya banyak, kalau melimpah, nyadap kaungnya itu sekitar 3 bulan baru beres itu. Baik kawan-kawan, saya akan ngobrol sama Umi. Umi beliau ini yang mengolah dari proses lahang sampai menjadi gula semut. Umi, sabaraha lami setelah dilebetkeun kana kekenceng sampai ka jadi gula. Sabaraha jam eta nya? Tos kieu teh pan nya ku umi teh. Tos sabuih. Tah, tos kieu teh di ieu pan bapak teh acan saha eta deui. Jam 2 selesainya. Jam 2 selesainya. Jam 2. Nah dari sekian banyak lodong, sekitar 9 lodong ya. Nih eta teh janten berapa kilo kalau gula? Kalau Jadi gulanya jadi berapa gula? mun enjing-enjingnya 10 kilo. 10 kilo. Upami Pagi dapat 10 kilo, guys. 10 kilo upami santen 5 kilo, 15 kilo sadinten. Nah, kalau pagi dapat 10 kilo, kalau sore dapat 5 kilo. Jadi totalnya tuh hasil dari lahangnya ini dibuat menjadi gula sebanyak 15 kilo. Luar biasa ya, Mi. Melimpah sekali ya. Mi, kan ada proses nama-namanya tuh. Dari pertama ngabusanya, Mi. Apa namanya ngabusa, terus? Kan ngebudahnya. Ngebudah, ya. Ngebusa teh. Nah ini dia guys, yang seperti Umi bilang tadi. Jadi nanti ini proses ngabudah ya, ngabuih. Nanti si buih-buihnya dibuang ya Mi ya. Nanti setelah bersih, nanti terus diproses. Nah kalau cepat seperti ini, kalau apinya bagus tuh mungkin sekitar jam 11 atau jam 12 sudah bisa dibuat menjadi gula. Nah guys, seperti ini prosesnya pembuangan buah buih-buihnya. Sampai habis ya Mi ya, dibuang ya. Iya supaya yewe urang anu yen ngumpul di depan. Upami misalnya tadi pijen janten awannya Mi. Oh. Ya jadi begitu guys. Jadi kalau misalnya si busa-busa ini nggak dibuang, nanti ke gulanya jelek, janten hitam. Ya. Nah kawan-kawan, ini sudah 4 jam menunggu. Diproses, namanya sudah bukan lahang lagi, tapi wedang. Seperti ini. Saya akan coba seperti apa rasanya wedang. Kawan-kawan, setelah proses panjang dari lahang ke wedang, saya akan coba seperti apa rasanya wedang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ini rasanya lebih ke gula, kayak seperti gula dicairin gitu. Tapi ini akan lebih mantap kalau dikasih geprekan jahe, terus diminumnya anget-anget kayak bandrek kayaknya. Nah ini dia guys, proses dari wedang ke cacaahan. Ini proses penggumpalan gula. Nah setelah ini akan berubah nama lagi menjadi peut. Kawan-kawan, setelah proses panjang yang saya tunggu kurang lebih 6 jam, akhirnya proses itu mulai terlihat. Nah ini yang wedang tadi yang saya minum sudah mulai menjadi gula. Ini sudah mengental. Kata Umi ini akan enak kalau dicampur dengan nasi putih. Sama Oke guys, saya akan coba sama nasi putih ya. Seperti apa rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menunggu 6 jam seperti ini, semakin mengental teman-teman. Lihat tuh. Sebentar lagi akan menjadi gula. Mungkin sekitar pukul 1-an lah ini selesai. Kawan-kawan, sudah diangkat sama Umi. Nah ini proses terakhir, namanya ngaguis ya Mi. Seberapa lama ini? Kayak gini, berapa lama? Sejadinya katanya. Selesai, kalau selesainya. Proses ini lumayan lama, sampai betul-betul mengental. Sampai membusa ke atas katanya. Kawan-kawan, ini proses pendinginan sebelum dipindah ke nyiru.
Proses ini untuk pendinginan gula. Nanti setelah gulanya dingin, baru diproses pengurudannya, Mi. Dibikin halus seperti itu. Dan dibiarkan dingin lagi. Nah, setelah dingin, baru dikemas. Dan siap untuk dipasarkan. Baik, kawan-kawan Kaneron Backpacker, setelah proses panjang yang saya lewati dari setengah 6 pagi sampai sekarang pukul 1, akhirnya gula semutnya sudah hampir jadi. Kalau yang ini biar dingin dulu, nanti kata Umi kalau sudah dingin baru diproses penghalusan. Nah, kalau ini sudah jadi, yang sudah siap dipasarkan. Katanya 1 kilo nanti bisa dijual 16.000 seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kaneron Backpacker, mantap! Saya dikasih gula sama Umi Sati sama Abah. Saya micung. Kebanyakan minum lahang sama wedang sama peut kokoloyongan ini. Saya tidur dulu ya guys. Terima kasih untuk hari ini.